他就达到了人刀，也不可能这么快。Halo semua ya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode 17-20. Di bagian sebelumnya, di aula keluarga Shin, Xiao Qingsu dan Bai Heng mendengar Xingnan menyembunyikan tingkat martial spiritnya. Sebenarnya itu lebih tinggi dari tingkat 1. Bai Heng mencoba berpihak kepada keluarga Shin, sementara Xingnan diminta bersiap ke sekte Xuanling. Dalam perjalanan, Xiao Qingsu mengajari teknik tubuh yang langsung dikuasai oleh Xingnan. Ini tentu mengejutkan mereka. Di sekte Xuanling, Xingnan menghadapi persaingan dan tantangan dari murid-murid baru seperti Lin Jixiao dan Huang Long. Xiao Qingsu mengantisipasi bakat besar Xingnan dalam kompetisi Wan Xiang. Meskipun menghadapi intimidasi dari senior seperti Molly, Xingnan tetap percaya diri. Xingnan memilih pergi ke teknik bela diri di aula dan menerima tantangan Lin Jixiao dalam pertandingan bela diri, dengan taruhan besar bahwa yang kalah tidak boleh memasuki aula lagi. Xingnan membuktikan dirinya dengan bakat dan determinasi dan siap menghadapi tantangan di sekte Xuanling. Scene berlanjut di aula bela diri. Terlihat Xingnan yang sedang menantang Lin Jixiao dalam pertandingan bela diri. Dengan taruhan bagi siapa saja yang kalah, mereka dilarang memasuki aula bela diri lagi. Tantangan ini pada awalnya sempat membuat Lin Jixiao menjadi begitu terkejut. Ia merasa tak menyangka kalau Xingnan memiliki sebuah kepercayaan diri yang luar biasa. Meskipun begitu, Lin Jixiao tetap dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Sehingga di dalam taruhan itu, Tetua Sanlah yang akan menjadi saksinya. Tanpa berlama-lama lagi, Tetua San pun langsung memulai pertandingan bela diri dengan membangkitkan sebuah batu bulan laut biru. Dengan batu bulan laut biru itu, Xingnan dan Jixiao dapat menyentuhnya. Sehingga batu bulan biru itulah yang akan menilai mereka berdua sesuai dengan bakat bela diri masing-masing. Sampai membuat batu bulan laut biru menampilkan 7 jenis cahaya. 7 jenis cahaya itu merupakan sebuah penilaian seberapa tinggi bakat seseorang. Mulai dari warna merah yang rendah hingga warna ungu yang terkuat. Selesai mendengar penjelasan dari Old Sun, Lin Jixiao pun menjadi orang pertama yang maju untuk menunjukkan bakat bela dirinya sebelum Xingnan. Setelah itu, Lin Jixiao mulai menyentuh batu bulan laut biru, sehingga warna dari batu bulan itu pun mulai berubah secara perlahan-lahan, mulai dari warna merah hingga ke warna hijau. Tak berhenti sampai di situ saja, Lin Jixiao juga sempat mencoba memanfaatkan martial spiritnya, hingga pada akhirnya batu bulan berubah menjadi warna biru. Menurut Old Sun, Lin Jixiao ini begitu luar biasa, karena dia itu sempat berpikir untuk menggunakan martial spiritnya demi meningkatkan bakat bela diri dan merubah warna batu bulan menjadi biru. Bahkan Old Sun juga sependapat bahwa hanya sedikit saja dari murid baru yang mampu mendapatkan warna biru di batu bulan laut biru. Selesai giliran Lin Jixiao, maka selanjutnya adalah giliran Xingnan. Sebelum Xingnan maju, Lin Jixiao sempat menyuruh dia untuk menyerah saja. Namun bukannya menyerah, Xingnan justru perlahan maju sambil berkata bahwa di atas langit masih ada langit dan di atas orang masih ada orang. Xingnan pun mulai menyentuh batu bulan laut biru. Awalnya ia hanya mendapatkan penilaian warna merah atau terendah. Melihat hal demikian, Old Sun justru menjadi sangat terkejut. Berbeda dan murid-murid lainnya yang sedang menonton, mereka justru mentertawakan Xingnan. Namun secara tiba-tiba mereka semua dibungkam oleh Xingnan saat dia itu menjadi begitu serius dan merubah warna batu laut menjadi warna ungu. Dengan demikian, dalam pertandingan ini, Xingnan berhasil mengalahkan Lin Jixiao, dan Lin Jixiao sama sekali tak dapat mempercayai kalau dirinya dikalahkan oleh Xingnan yang masih berada di body tempering tingkat 5. Oleh karena Lin Jixiao dinyatakan kalah dalam pertandingan bela diri, maka Old Sun pun mengumumkan bahwasannya Lin Jixiao yang sebagai yang kalah tidak diizinkan lagi untuk memasuki aula bela diri. Alhasil, Lin Jixiao pun mau tak mau harus segera pergi dari aula bela diri dengan perasaan yang penuh dendam, karena kekalahannya kali ini benar-benar membuatnya malu. Selepas Lin Jixiao pergi, nampak murid-murid lainnya yang sedang menatap Xingnan dengan mata terkejut. Pasalnya, Xingnan bisa dikatakan sebagai satu-satunya murid yang memiliki bakat bela diri tertinggi. Di waktu yang sama, Old Sun mencoba mengajak Xingnan untuk pergi bersamanya menuju sebuah pavilion bela diri. Sesampai di sana, Old Sun mencoba menantang Xingnan untuk memicu fenomena warna ungu dari batu bulan laut biru. Jika Xingnan berhasil melakukannya, maka Old Sun akan memberikan sebuah token aula bela diri.
Dengan token itu, Xingnan dapat menggunakan seluruh aula bela diri tanpa pengecualian dan tanpa halangan. Bahkan, Xingnan juga dapat memilih teknik bela diri apapun sesukanya tanpa ada batasan waktu. Hal ini sontak membuat Xingnan menjadi sangat terkejut. Sekaligus sangat tertarik sebab tanpa token itu dirinya sebagai murid baru hanya dapat memilih teknik bela diri tingkat rendah dengan batasan waktu. Sambil membangkitkan batu bulan laut biru, Otsan memberitahu bahwasanya tidak ada satupun murid sekte Xuanling yang dapat memicu fenomena pada batu tersebut. Oleh karena itu, bagi siapapun yang dapat melakukannya, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Setelah itu, Xingnan mulai membangkitkan jiwa dewa perang dan mulai menyentuh batu laut biru. Namun, bukannya membuat sebuah fenomena, Xingnan malah menghancurkan batu tersebut. Sehingga Xingnan pun menjadi begitu ketakutan terhadap Old Sun. Akan tetapi, Old Sun sama sekali tidak marah terhadapnya. Ia justru tertawa bahagia dan memberikan token taring ungu kepada Xingnan sesuai janjinya. Old Sun kemudian menyuruh Xingnan untuk kembali ke aula bela diri, dan setelah Xingnan pergi, Old Sun mulai berbicara sendirian. Ia mengatakan kalau Xingnan ini adalah murid yang sangat dicari-cari oleh senior Old Sun selama ini. Sementara itu, Xingnan terlihat sedang berjalan masuk ke dalam aula dan pergi menuju lantai paling atas. Sesampai di sana, Xingnan secara tak sengaja bertemu dengan seorang penjaga yaitu Diakon Ma. Ketika itu, Diakon Ma menyuruh Xingnan agar segera pergi, karena lantai paling atas bukanlah lantai yang dapat didatangi oleh semua orang. Lantas, Xingnan pun mencoba menunjukkan token taring naga kepada Diakon Ma. Sehingga Diakon Ma pun menjadi sangat terkejut dan seketika memperbolehkan Xingnan untuk berkeliling di lantai paling atas. Pikiran Diakon Ma mulai dipenuhi pertanyaan ketika melihat token taring tersebut. Siapakah sebenarnya Xingnan itu dan mengapa dia bisa memiliki token tertua tertinggi? Padahal kultivasinya masih tergolong rendah. Xingnan kemudian mulai membuka pintu gerbang untuk masuk ke lantai paling atas dan menggunakan token taring naga. Saat berada di dalam, Xingnan mulai mencari-cari buku hingga menemukan sebuah buku teknik pedang Juisuan. Teknik pedang Juisuan itu adalah catatan kultivasi dari seorang Martial King yang sangat kuat. Selang beberapa saat, seorang murid dalam yang bernama Gong Yang datang menghampiri Xingnan. Pada awal melihat Xingnan, Gong Yang nampak begitu terkejut dengan ranah Xingnan yang masih berada di body tempering tingkat 5. Namun dia itu sudah memegang buku ranah Martial King. Selain itu, ia merasa tidak menyangka kalau murid baru seperti Xingnan dapat masuk ke dalam lantai paling atas. Padahal 10 murid teratas dari sekte Xuanling saja tidak mendapatkan izin untuk masuk ke lantai tersebut. Perasaan terkejut dan perasaan tidak menyangka ini semakin bertambah ketika Gong Yang melihat token tetua tertinggi yang ada di pinggang Xingnan. Sehingga Gong Yang pun mencoba untuk memberikan salam hormat kepada Xingnan. Dan mereka berdua pun saling berkenalan. Lalu Gong Yang mengingatkan Xingnan agar lebih baik menyembunyikan token taring naga dan tidak menunjukkannya kepada orang-orang. Gong Yang kemudian mencoba bertanya buku seperti apa yang sedang dicari oleh Xingnan di lantai paling atas. Xingnan pun menjawab kalau ia sedang mencari buku teknik pedang. Lantas Gong Yang pun langsung mengeluarkan sebuah buku teknik pedang. Buku teknik pedang itu adalah buku milik mantan master sekte Xuanling, yakni Tang Qingxuan, yang dibuat ketika dia masih muda. Kekuatan pedang Tang Qingxuan bisa dibilang cukup aneh dan selalu berubah-ubah. Bahkan sejak Tang Qingxuan menghilang, tak ada seorang pun di sekte Xuanling yang dapat memahami arti sebenarnya dari teknik pedang di buku tersebut. Sesudah mendapatkan buku Tang Qingxuan, Xingnan mulai pergi ke sudut ruangan untuk mempelajari teknik pedang di dalam buku itu. Saat mempelajari teknik pedang Tang Qingxuan, Xingnan mulai memahami bahwa teknik pedang ini adalah teknik pedang terbang yang sangat mendominasi. Teknik pedang terbang ini lebih tajam dan lebih fleksibel dibandingkan teknik pedang guntur milik Xingnan. Bahkan, teknik pedang terbang juga dapat menutup kekurangan Xingnan. Selang beberapa saat, Diakon Ma datang dan sedikit merasa terkejut ketika melihat Xingnan yang bisa dan cepat memasuki keadaan pemahaman dalam proses penguasaan tekniknya. Selang beberapa saat, terlihat Xingnan yang sedang kebingungan mengapa teknik pedang terbang terdapat beberapa perubahan misterius. Untuk menjawab kebingungannya itu, Xingnan pun mencoba memanfaatkan jiwa dewa perang untuk membantunya. Benar saja, dan bantuan jiwa dewa perang, Xingnan akhirnya berhasil memahami kalau teknik pedang terbang memiliki niat yang tidak terlihat.
Sedangkan yang terlihat hanyalah pedangnya yang seolah bergerak sesuai dengan bentuknya, sehingga pedang dapat bertarung ke segala arah. Dan memahami teknik pedang terbang itu, Xingnan berhasil memasuki tingkat sempurna dari penyatuan manusia dan pedang. Itu bahkan dalam waktu setengah hari saja. 半日时间，他就达到了人刀，也不可能这么快啊！师弟， Selesai mempelajari teknik pedang terbang, Xingnan mulai berpamitan kepada Gong Yang dan segera keluar dari aula bela diri untuk menemui Xiao Qingsu. 萧清雪，他俩也有交情。 Baru saja Xingnan keluar dari aula, tiba-tiba saja Molly dan Ling Jixiao datang menghampiri Xingnan dan sempat mencoba mencari gara-gara kepadanya. Tak berselang lama, Gong Yang juga datang dan langsung mengecam perbuatan dari Molly terhadap Xingnan. Melihat kedatangan Gong Yang, Molly pun menjadi begitu terkejut dan bersikap sopan kepadanya. Berbeda dengan Ling Jixiao, ia justru dan sangat berani memarahi Gong Yang yang berani mengancam Molly. Akibatnya, Molly langsung menampar wajah Ling Jixiao dan menyuruhnya untuk bersikap sopan terhadap senior seperti Gong Yang. Oleh karena Gong Yang membela Xingnan, Molly pun dan hormat mengakui kesalahannya, lalu mencoba meminta maaf dan kemudian langsung pergi dari sana. 闹翻了，我们这就走。这秦南明明毫无背景，怎么连光阳也护着他？ Setelah Molly pergi, tiba-tiba Xiao Qingsu langsung menyapa seniornya yakni Gong Yang. Dan pada saat yang bersamaan, Gong Yang juga berpamitan dan kembali masuk ke dalam aula. Xiao Qingsu kemudian memberitahu Xingnan bahwa Gong Yang adalah salah satu dari 3 jenius teratas di halaman atau murid dalam. 被放在眼里，原来他这么……里还有5天，你要尽可能。 Di sisi lain, terlihat Molly yang sedang membriefing Ling Jixiao untuk melakukan pembunuhan kepada Xingnan saat kompetisi Wangxian nanti. Molly memberitahu bahwa Ling Jixiao adalah jenius dan level kuning tingkat 9. Sehingga tidak akan ada yang berani menghalangi Ling Jixiao untuk menghabisi Xingnan. Ketika di dalam kompetisi Wangxian nanti, Ling Jixiao akan berkelompok dengan beberapa murid baru terbaik yang sudah cukup untuk menghabisi Xingnan. Pada malam harinya, Xingnan nampak sedang mencoba memanfaatkan jiwa dewa perang untuk menyerap 200 pil Xiantian. Pada awalnya, jiwa dewa perang sama sekali tidak bereaksi selepas menyerap pil tersebut. Namun tak berselang lama, secara tiba-tiba jiwa dewa perang membangkitkan sebuah mata dewa perang. 丝毫没有反应。 Mata dewa perang itu memungkinkan Xingnan untuk memiliki penglihatan yang sangat luas. Bahkan penglihatan dari mata dewa perang itu membuat Xingnan melihat dan menembus semua batasan di sekte Xuanling. 好恐怖的目力，他学令中的全部禁止。笑了。 Pada keesokan harinya, terlihat Xiao Qingsu yang sedang menghampiri Xingnan dan memberikan sebuah manik pelarian bumi kepadanya. Manik pelarian bumi itu dapat digunakan oleh Xingnan di situasi yang mendesak. Cukup dengan menghancurkan manik itu, maka manik itu dapat membawa Xingnan pergi sejauh 0,5 km. Tak hanya membawa manik pelarian bumi saja, Xiao Qingsu juga membawa adiknya yang berada di peringkat 10 di antara murid baru yakni Xiao Lang. Baru saja bertemu dengan Xingnan, Xiao Lang telah membuat kesan buruk dan menghina Xingnan yang masih berada di bawah tempering 5 dan langsung pergi meninggalkan Xingnan. Sikap yang adiknya tunjukkan membuat Xiao Qingsu merasa tidak enak dan meminta Xingnan untuk tidak mengambil hati terhadap ucapan adiknya. 会让你赢得赌约。我弟弟一般见识，他自小师姐，到底有……这赌约与你无关。是，我必须要赢下万象大比才行。 Singkat waktu, datanglah hari di mana kompetisi Wanxiang akan dimulai. Dan terlihat banyak murid baru yang sedang berkumpul di alun-alun aula hukum. Di sana, Xingnan sempat mencoba mengubah mata dewa perang untuk memeriksa kultivasi-kultivasi dari para murid baru. Alhasil, Xingnan mendapati hanya sedikit saja di antara murid baru yang berhasil menerobos ke body tempering tingkat 7 atau yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, nampak wakil master aula hukum bersama dengan 4 diakon yang sedang berkumpul dan akan membentuk sebuah formasi. Formasi itu akan membuat para murid secara acak berpindah ke aula Wanxiang. Setelah sampai di Pulau Wanxiang, akan ada 20 token Xinglong yang harus diperebutkan oleh para murid baru. 3 hari kemudian, para murid akan diberi penilaian berdasarkan jumlah token yang mereka dapatkan. 10 murid yang berada di peringkat teratas, mereka akan diberi hadiah berupa 500 pil Xiantian. Peringkat kedua akan mendapatkan 3 line gold core, sedangkan peringkat pertama akan mendapatkan pil 9 line gold core.
Setelah pengumuman dari wakil master Aula Hukum, Lin Jixiao mulai mendekati Xingnan dan mengumumkan kalau Xingnan adalah musuhnya. Sehingga Lin Jixiao pun menjanjikan bagi siapapun yang dapat menghabisinya, maka Lin Jixiao akan memberikan hadiah. Mendengar pengumuman itu, jelas beberapa orang mulai berencana untuk mengincar Xingnan, mulai dari Wang Meng hingga Li Changyun. 僧路死，都是猛人呐，牺牲心。 Setelah itu, Lin Jixiao mendapatkan teguran dari wakil master Aula Hukum karena perbuatannya dengan sengaja membuat orang-orang mengincar Xingnan. Lantas Lin Jixiao pun mencoba memfitnah Xingnan dengan mengatakan kalau dia itu telah menindasnya dalam pertandingan bela diri, sampai membuat dirinya tidak dapat masuk ke aula bela diri lagi. Mendengar kalau Xingnan berani menindas sesama murid, wakil master Aula Hukum pun menjadi murka dan berjanji akan mengusut masalah tersebut. Sekalipun dipitnah hingga membuat dirinya terancam, Xingnan sama sekali tidak merasa takut dan malah mentertawakannya. Xingnan kemudian menjelaskan kalau ia memang sengaja tertawa dengan dua alasan. Yang pertama adalah karena Lin Jixiao yang terlalu pengecut, yang hanya berani menghasut murid-murid lainnya untuk menghadapi dirinya. Dan yang kedua adalah karena murid-murid lainnya yang hanya mengikuti arus tanpa mengetahui apakah Xingnan salah atau benar. Beberapa saat kemudian, wakil master Aula Hukum mulai mengaktifkan formasi teleportasi, sehingga para murid pun segera berteleportasi ke Pulau Wanxiang. 开启传送大阵！什么能耐？淬体五重也敢如此！ Baru saja mendarat di Pulau Wanxiang, Xingnan langsung disambut oleh keganasan dari seekor monster. Lantas Xingnan pun dengan cepat menghabisi monster tersebut. 这运气算好还是不好？这可是你自找。 Hal itu membuat Xingnan menyadari kalau musuhnya di Pulau Wanxiang bukan hanya manusia saja, tetapi juga ada monster. Untuk menghindari para monster itu, Xingnan pun segera menggunakan mata dewa perang untuk memeriksa area di sekitarnya. Dengan menggunakan mata dewa perang itu, Xingnan berhasil menemukan beberapa benda spiritual, seperti rumput pengumpul spiritual, kayu petir kuno, dan bunga api ungu. Ketika Xingnan mencoba mengambil bunga api ungu, tiba-tiba saja Li Changyun menghampirinya dan mencoba menyerang Xingnan. Pada saat itu, Li Changyun dan cepat melepaskan serangan ke arah Xingnan. Namun Xingnan mampu menghindari segala serangan tersebut. Bahkan, sewaktu Li Changyun mencoba menyerang Xingnan dan jurus tinju ledakan serigala, Xingnan berhasil menghancurkan serangan itu sampai membuat Li Changyun terpental. Tak menyerah begitu saja, Li Changyun kembali bangkit dan bergegas membangkitkan teknik 36 strategi. Akan tetapi, teknik itu tidak ia gunakan untuk menyerang, melainkan untuk kabur. Melihat Li Changyun yang ingin melarikan diri, Xingnan pun tak mau membiarkannya begitu saja. Ia sempat memanfaatkan hal tersebut untuk mempraktikkan teknik pedang terbang. Alhasil, Li Changyun tak dapat berlari kemana-mana karena mendapatkan tekanan dari teknik pedang terbang. Hingga padanya, pedang Xingnan menusuk Li Changyun dari arah belakang. Namun pada serangan itu, Xingnan tidak melakukannya secara serius, sehingga Li Changyun masih dapat melarikan diri. Setelah Li Changyun kabur, Xingnan sama sekali tak mengejarnya. Ia justru berbalik arah dan langsung mengambil bunga api ungu. Sesudah mengambil bunga api ungu, Xingnan kembali dihampiri oleh murid lainnya yakni Xiaolang. Kedatangan Xiaolang ini bukan untuk mencari gara-gara kepada Xingnan. Ia justru memberikan sebuah potongan peta Pulau Wanxiang milik Li Changyun. Xiaolang memberitahu bahwasanya sebelum kompetisi dimulai, 10 murid baru yang berada di peringkat 10 teratas sempat mendapatkan peta tersebut. Peta itu dapat membantu Xingnan untuk menemukan 10 token Xianglong di 10 lokasi yang berbeda. Selain itu, ada sebuah rumor yang mengatakan jika 10 peta di 10 murid itu digabungkan, maka mereka akan menemukan 20 token Xianglong di 20 lokasi yang berbeda. Xiaolang kemudian memberitahu kalau tujuannya menghampiri Xingnan bukan hanya untuk memberikan potongan peta itu, melainkan dia itu ingin mengajak Xingnan untuk bekerja sama. Perlu diketahui, Xiaolang itu tiba-tiba mengajak Xingnan bekerja sama adalah karena Xiaolang sebelumnya sempat melihat Xingnan yang berhasil mengalahkan Li Changyun. Setelah itu mereka mulai bersama-sama dan terdengar Xiaolang yang sedang membahas seorang murid yang berada di peringkat 8 yakni Wang Meng. Xiaolang memberitahu kalau sebelumnya Wang Meng itu telah mencuri potongan peta miliknya. Wang Meng tidak mudah dikalahkan karena ia memiliki 2 orang pengikut yang ia kendalikan. Bahkan tembaga yang ada di tangan Wang Meng dapat mematahkan senjata orang lain. Sehingga menurut Xiaolang, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan mengalahkan kedua pengikutnya terlebih dahulu. Pada malam harinya, Trit Wang Meng bersama kedua pengikutnya sedang mengalahkan monster dan berhasil mendapatkan 1 buah token Xianglong.
Selang beberapa saat, mereka bertiga dikejutkan oleh kedatangan Xiaolang dan Xingnan yang tiba-tiba saja menyerang. Melihat keberadaan Xingnan, tentu saja Wang Mang menjadi begitu senang dan benar-benar tertarik untuk melawannya. Lantas tanpa banyak bicara lagi, Wang Mang pun segera mengayunkan pedangnya dan melepaskan sebuah jurus tembaga dingin 3000 kaki. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.